warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Anissa Rasati, NPM 190420-10179 yang akan menjadi moderator untuk presentasi kelompok 5 dengan judul Analisis SWOT Tokopedia. Baiklah, kepada kelompok 5, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis SWOT Tokopedia. Anggota kelompok kami, silahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Larasati, NPM 179. Perkenalkan, nama saya Nadia Sabia, NPM 187. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Herika Putra, NPM 165. Perkenalkan, nama saya Krisna Haji Permana, NPM 166. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri, NPM 190. Selanjutnya, profil perusahaan Tokopedia. PT Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Tokopedia adalah salah satu jaringan toko daring terbesar di Indonesia yang memiliki dan dijalankan oleh PT Tokopedia. Tokopedia menyediakan sarana penjualan dari customer ke customer, di mana siapapun bisa membuka toko online yang melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia. User yang kerap disebut Tokopediawan bisa menjual barang baru maupun bekas melalui Tokopedia, meskipun mayoritas produk yang dijual di Tokopedia adalah barang baru yang dijual pada harga yang sudah ditentukan. Analisis SWOT Tokopedia, strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, threats, ancaman. Analisis SWOT yang mempunyai peranan penting dalam kemajuan usaha yang akhir-akhir ini semakin kompetitif persaingannya dalam mencapai tujuan. Strength, kekuatan. Untuk yang pertama, merupakan marketplace yang bersifat gratis tidak berbayar, sehingga dapat menarik minat pelanggan. Untuk yang kedua, loading dari website. Bisa dibilang terhitung ringan, terlihat ketika mencoba membuka sebuah jenis produk atau toko, maka tidak perlu menunggu waktu yang lama. Untuk yang ketiga, banyak tersedia promo gratis ongkir dan diskon dari barang-barang yang disediakan. Untuk yang keempat, tersedia fitur gratis ketika pembeli ingin return barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Untuk yang kelima, ada banyak harga barang yang relatif murah dari yang biasanya. Hal ini dikarenakan adanya perang harga antara pedagang dan secara tidak langsung dapat menguntungkan pembeli. Untuk poin nomor 6, memiliki tingkat keamanan akun yang baik. Oke, silakan selanjutnya. Selanjutnya ada weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama, tidak bisa mengirim foto maupun link bagi pembeli ataupun penjual. Lalu yang kedua, terkadang dipersulit oleh pembeli dengan adanya sistem dropshipper. Yang ketiga, banyak produk spam yang dimana produk diberi harga sangat murah, padahal isinya tidak sesuai. Hal ini menyebabkan pembeli kesusahan dalam mencari barang murah. Lalu yang keempat, verifikasi pembayaran yang lama terlebih lagi ketika maintenance atau error. Lalu yang kelima, petunjuk cara pembelian yang kurang sehingga membingungkan calon pembeli yang masih pemula. Lalu yang keenam, sering terjadi error di website maupun di aplikasi Tokopedia sehingga membuat pengguna sering merasa kesal. Next. Lalu ada opportunities atau peluang. Suatu peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan utama adalah salah satu dari peluang identifikasi dari segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan. Perubahan-perubahan dalam keadaan pesaing atau peraturan, perubahan teknologi, dan hubungan pembeli dan pemasok yang dapat diperbaiki dapat menunjukkan peluang bagi perusahaan. Next. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Persaingan e-commerce lain yang menyediakan layanan serupa apabila tidak ada program dan inovasi akan tertinggal oleh e-commerce lain. Ancaman dari hacker yang dapat mencuri data penjual maupun pembeli. Masyarakat Indonesia masih banyak yang gaptek, tidak adanya jaminan terbebas dari upaya perusahaan atau manipulasi data. Masyarakat masih ragu dengan jual beli online karena rawan penipuan. Next. Macam-macam ancaman. Yang pertama yaitu persaingan e-commerce lain yang menyediakan layanan serupa. Kedua, apabila tidak ada program dan inovasi akan tertinggal oleh e-commerce lain. Ketiga, ancaman dari hacker yang dapat mencuri data penjual maupun pembeli. Keempat, masyarakat Indonesia masih banyak yang gaptek. Kelima, tidak adanya jaminan terbebas dari upaya perusahaan atau manipulasi data.
Yang kelima, masyarakat masih ragu dengan jual beli online karena rawan penipuan. Oke, terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 5 atas presentasinya. Baiklah, saya akan membuka 2 pertanyaan saja. Perkenalkan, nama saya Nadia Syafia, NPM 187, izin bertanya. Kepada kelompok 5, apa manfaat dari analisis SWOT bagi Tokopedia? Dan yang kedua, pertanyaannya adalah, threats atau ancaman merupakan salah satu kerugian bagi perusahaan. Lalu pertanyaan saya, bagaimana Tokopedia menangani permasalahan ancaman pada kebocoran data penggunanya? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 5 bisa langsung dijawab. Iya, saya mungkin akan menjawab pertanyaan dari Nadia Safia terkait tentang kebocoran data. Via Tokopedia itu yang pertama, memastikan transparansi dengan menyampaikan data apa saja yang bocor kepada pengguna. Terus untuk yang kedua, terus update perkembangan penanganan kepada pengguna. Terus untuk yang ketiga, melakukan upaya perbaikan sistem secara internal. Dan untuk yang terakhir, berkoordinasi dengan pihak pemerintah dan berbagai pihak berwenang terkait insiden kebocoran data tersebut. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Safia, yaitu apa manfaat dari analisis SWOT bagi Tokopedia? Jawabannya adalah manfaat analisis SWOT untuk menemukan masalah dari sisi yang berbeda. Metode analisis SWOT aplikasinya adalah yang pertama, bagaimana kekuatan strength mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang yang ada. Lalu ada juga bagaimana cara mengatasi kelemahan weakness yang mencegah keuntungan. Lalu ada juga bagaimana kekuatan strength yang mampu menghadapi ancaman yang ada. Lalu yang terakhir, bagaimana cara kelemahan weakness yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Begitu saja jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 atas jawabannya, sangat mudah dimengerti. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan. Tokopedia merupakan salah satu jaringan toko daring terbesar di Indonesia yang kekuatannya yang dimiliki Tokopedia yaitu memiliki tingkat keamanan akun yang baik yaitu dengan menggunakan kode OTP. Kemudian salah satu kekurangan Tokopedia yaitu verifikasi pembayaran yang lama. Selanjutnya pada bagian peluang, Tokopedia menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk meraih peluang yang ada di luar sekitaran perusahaan. Dan yang terakhir, ancaman Tokopedia yaitu banyaknya pesaing e-commerce lain yang menyediakan layanan serupa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.